Halo semuanya, selamat datang di channel Rehat Sejenak. Di channel ini kita akan ngebahas tentang seputar jalan-jalan, terus tempat makan, dan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Nah, pada video perdana kali ini gue pengen ngebahas tentang perjalanan gue dari belajar untuk hunting-hunting foto di beberapa tempat yang ada di Jakarta. Dimulai dari Masjid Istiqlal sampai ke taman yang unik yang ada danau di tengahnya. Ini berlokasi juga di Jakarta. Di pada tanggal 1 Juni 2021, bertepatan dengan Hari Pancasila, gue nyempetin untuk belajar foto, sekalian hunting-hunting foto juga, dan sekalian jalan-jalan juga ke beberapa tempat yang ada di Jakarta. Jadi untuk tujuan pertama itu, gue menuju ke Masjid Istiqlal. Gue berangkat itu dari rumah sekitar jam 10 pagi. Itu gue berangkat naik motor menuju ke stasiun Pasar Minggu. Sampai di stasiun Pasar Minggu, gue sempet take beberapa foto yang kira-kira seperti ini. Pas gue sampai di stasiun Pasar Minggu, itu kan gue tujuannya kan pengen naik kereta yang jurusan Jakarta Kota. Cuman pas gue sampai itu yang ada cuman ada yang menuju ke Jatinegara. Akhirnya karena gue nggak terlalu buru-buru juga, gue naik yang ke Jatinegara dulu, habis itu transit di stasiun Manggarai. Nah, sambil tunggu kereta, gue sempat mengambil beberapa foto yang ada di stasiun Manggarai, kira-kira seperti ini. Nah, setelah ambil foto di sana dan ambil beberapa video juga, terus kereta yang menuju Jakarta Kota kan akhirnya datang. Gue pun naik menuju Jakarta Kota dan turun di stasiun Gunangdia. Itu sekitar jam 10:30 lah kalau nggak salah, 10:30. Di stasiun Gunangdia akhirnya gue turun untuk beli makanan sama minuman buat ganjel-ganjel perut, karena gue udah lapar banget itu sebenarnya. Karena pas gue pagi itu sarapan cuman makan roti doang. Ada yang lucu nih pas gue selesai makan. Gue bingung tuh karena setahu gue turun dari stasiun Gunangdia itu harusnya kelihatan Masjid Istiqlal. Setahu gue, ternyata pas gue Google Maps dan lihat rute perjalanan yang udah gue siapin sebelumnya, ternyata harusnya gue turun tuh di stasiun Juanda. Jadi ya kecepatan 2 stasiun, karena kan Gambir habis Gunangdia, Gambir baru Juanda kan. Karena gue turun di Gunangdia dengan sok pedenya, gue turun, gue kok nggak ada stasiun, nggak ada Masjid Istiqlal. Kalau gue cek, kalau misalnya gue jalan tuh masih jauh. Terus kalau misalnya gue naik Gojek itu sekitar 13.000 sampai 15.000 kan. Dan daripada sayang gitu, akhirnya gue naik lagi ke stasiun Gunangdia untuk naik kereta lagi ke stasiun Juanda. Cuman gue sempat beruntung juga sih sebenarnya turun di stasiun Gunangdia, karena pas gue turun tuh ada bajai yang parkir di depan stasiun Gunangdianya. Terus menurut gue kayaknya keren banget kalau di foto, dan pas gue coba foto dan hasilnya cukup oke sih kalau menurut gue. Kira-kira hasilnya seperti ini. Setelah sampai di stasiun Juanda, gue udah ngerasa yakin bener-bener udah sampai tempat yang benar, karena pas gue turun di stasiun Juanda itu langsung kelihatan Masjid Istiqlalnya. Itu gue udah yakin, oh iya akhirnya kelihatan bener-bener Masjid Istiqlalnya. Dan itu dari stasiun Juanda kita tinggal naik JPO aja. Itu sekitar perjalanan sekitar 5 menit lah, 5 menit, iya benar 5 menit. Tiba-tiba pas gue turun dari JPO itu ada anak kecil teriakin gue, bilang, kak minta foto gitu. Dan karena gue rasa kayak wah anaknya berani banget tuh ngajakin gue tolong difotoin, karena kan gue pegang kamera juga kan. Akhirnya gue berhenti sebentar untuk foto anak-anak itu. Pas gue foto tuh senyumnya aneh banget dia fotonya, mau ketawa tapi nggak mau nunjukin gigi kan. Terus gue tanyain, dek kok senyumnya kayak gitu, benerin dong senyumnya yang bagusan gitu, kelihatan giginya. Dia bilang nggak mau gitu kan. Terus tiba-tiba bapaknya yang
dia tuh juga bapaknya jualan minuman-minuman di bawah JPO itu. Dia bilang nggak bakal mau lah, giginya ompong. Ternyata pas dia senyum, dia ngomong itu ternyata kelihatan giginya ompong gitu dan agak hitam-hitam gitu. Terus gue mau foto nggak enak juga sama anak kecilnya, jadi akhirnya gue nggak foto. Dan ya lucu sih di situ, gue seneng banget. Nah dari turun JPO itu udah pas banget di sampingnya Masjid Istiqlal. Kalian tinggal jalan aja, itu udah langsung nyampe di Masjid Istiqlalnya. Dan pintu masuknya tuh tinggal masuk aja ke Masjid Istiqlalnya. Itu gue nyampe kalau nggak salah sekitar setengah 12-an. Setengah 12 gue nyampe sana, gue ambil beberapa foto, terus beberapa video juga. Hasil fotonya juga menurut gue cukup oke di sana. Dan pas sampai sana gue benar-benar kagum sama Masjid Istiqlal. Gue dalam hati mikirnya, wah akhirnya gue bisa ngeliat gue mikirnya bisa secara langsung Masjid Istiqlal. Karena selama ini gue tuh selalu ngeliat Masjid Istiqlal tuh kalau nggak di foto ya di iklan azan maghrib pas buka puasa gitu. Pas saat situ bilang, wah ternyata keren banget Masjid Istiqlal. Dan gue beruntungnya kan setelah gue ambil foto-foto itu kan tepat pas banget selesai jam 12. Itu akhirnya pas azan zuhur juga, alhamdulillah gue dapet kesempatan buat ikut sholat jemaah juga di Masjid Istiqlal. Masuk ke dalam, ternyata wah keren banget. Itu kayak itu semuanya tuh kayak perak semua sih, silver gitu kan. Dan keren banget sih, gue nggak bisa lihat, kalian bisa lihat videonya aja. Benar-benar keren banget. Dan pas gue sholat jemaah di sana nggak terlalu ramai juga karena nggak full saf, itu paling cuman sekitar 5 atau 6 baris gitu, pokoknya setengah dari kapasitasnya doang kayaknya. Mungkin karena pandemi juga jadi sedikit orang yang datang. Habis sholat zuhur gue coba sempetin keliling-keliling dan ternyata wah keren banget sih Masjid Istiqlal itu. Yang paling mungkin kalau yang paling menurut gue paling berkesan selama di Masjid Istiqlal itu adalah kita di Masjid Istiqlal bisa ngeliat dua tempat yang ikonik sekali secara bersamaan, yaitu adalah gereja katedral, sama kita juga bisa ngeliat Monas dari Istiqlal. Walaupun yang cuma pucuknya doang ya pas gue situ. Dan mungkin yang paling gue salut sih ya itu bersebelahan antara gereja dengan masjid ya, dimana itu adalah dua tempat ibadah untuk dua agama yang berbeda, yang ya kayak nunjukin toleransi beragama aja sih. Dan itu menurut gue keren banget. Setelah dari Masjid Istiqlal dan perut gue benar-benar udah keroncongan banget, benar-benar udah lapar. Akhirnya gue keluar dari Masjid Istiqlal. Keluarnya sama dari tempat gue masuk. Di situ ada jual makanan gitu, ada ketoprak, ada mie ayam, ada nasi goreng gitu. Dan akhirnya gue mutusin buat makan mie ayam. Mie ayam itu nggak terlalu mahal untuk tempat wisata, itu sekitar 15 ribuan. Dan mie pakai bakso. Karena gue pakai es teh manis, jadi totalnya sekitar 20 ribu. Untuk rasanya ya bisa dibilang enak juga enggak, dibilang gak enak juga biasa aja gitu. Ya pokoknya biasa aja lah rasa mie ayamnya. Tapi kalau buat orang yang lapar nyampe sana ya lumayan lah buat isi perut. Dan karena harganya juga gak terlalu mahal, jadi gue gak bisa protes juga sih. Tapi ya cukup lah buat ngisi perut sama perjalanan. Nah selesai makan, gue akhirnya jalan kaki menuju Monas, itu sekitar 10-15 menit. Cuman sebelum gue ke Monas, gue berhenti dulu ke tempat salah satu makan dessert yang cukup legendaris. Gue belum pernah makan di situ, gue selalu ngeliat cuma dari YouTube doang. Itu adalah es krim Italia Ragusa. Pertama gue kira tuh es krim Ragusa karena masa pandemi kan mungkin gak akan seramai biasanya, karena gue di YouTube tuh rame-rame banget. Ternyata gue salah. Itu orang udah pada duduk di pinggir-pinggir jalan, itu pada makan es krim di pinggir-pinggir jalan, di bahu-bahu jalan gitu. Terus ada juga yang ngantri dalam mobil, makan dalam mobil. Dan pas gue nyampe itu juga antriannya cukup panjang. Dan untungnya sih antrian panjang, tapi proses pemesanannya itu cepet banget, nggak terlalu lama.
Gue karena es krimnya juga udah tinggal tok doang. Di es krim Ragusa kan gue nggak tahu makanan apa yang paling recommended atau yang paling enak tuh apa. Akhirnya gue pesen yang paling unik. Yang paling unik itu ada yang namanya es krim spaghetti. Itu gue sebenarnya lihat di video Next Carlos sih, jadi gue udah tahu ada es krim spaghetti itu. Akhirnya gue pesan es krim spaghetti. Nah jadi es krim spaghetti itu apa? Bukan es krim yang pakai bumbu bolognese gitu, bukan, tapi es krim susu. Dia pakai cetakan dan mie-nya tuh dicetak kayak bentuk mie gitu. Terus dikasih topping coklat sama kacang plus kayak jelly warna-warni gitu. Dan rasanya kalau menurut gue ya cukup enak lah. Maksudnya mungkin karena gue bukan nyari menu paling enaknya kali ya, gue rasa sih enak tapi nggak sampai yang wah gitu. Ini opini pribadi aja ya, jangan sampai diserang ya, karena kan rasa enak itu kan beda-beda ya. Kalau menurut gue enak, cuman ya udah gitu, enak doang gitu. Terus pas gue selesai makan es krim, terus gue kan harus lanjut lagi ke Monas. Itu masih ada 10 menitan lagi, cuman gue masih mager jalan sebenarnya, karena masih kenyangan juga habis makan mie ayam, habis itu dan makan es krim juga. Dan di sebelah es krim budaya gue adalah semakin mengenyangkan diri gue, yaitu ada churros bite di dekatnya es krim Ragusa. Ini gue tahu sebenarnya dari video YouTube-nya si Raditya Dika, itu kan pasti jalan-jalan makan es krim Ragusa juga, makan churros bite juga kan. Gue penasaran tuh churros bite-nya. Gue belilah es krim beli churros bite yang deep coklat ya, makasih ya. dan gue rasa itu rasanya enak banget. Misalnya gue adalah churros bite itu mungkin kalau menurut gue itu kok enak kalau dicocol sama es Ragusa yang es krim spaghetti yang gue makan itu. Dan itu menurut gue churros bite-nya the best sih. Kalau kalian misalnya kalian datang ke sana nggak sendirian, atau mungkin berdua atau bertiga atau berkelompok itulah, kalian mungkin bisa bagi tugas, satunya ngantri di es krim Ragusa, satunya lagi ngantri buat beli churros bite. Churros bite-nya nggak perlu ngantri sih, karena nggak terlalu ramai juga di situ. Gue pesen dan proses pembuatannya juga cepat juga. Gue makan churros bite, setelah churros bite gue duduk sebentar ngaso, beli air putih karena makan manis terus kan. Akhirnya gue jalan lanjut ke Monas, jalan kaki. Itu sekitar 10 menitan. Sampai sana, pas sudah mau deket sampai Monas, gue foto dulu dari jauh. Terus gue kepikiran setelah foto itu, kalau gue semakin dekat atau mungkin pas masuk ke Monasnya itu mungkin gue kan gak akan suka juga ambil fotonya. Terus gue juga kepikiran pas gue atas foto gue tuh kok Monas sepi banget, kayak nggak ada orang gitu. Ada orang tapi di luar pagarnya gitu. Terus gue mikir apa jangan tutup gitu kan, soalnya tapi kayaknya nggak mungkin karena Masjid Istiqlal juga nggak tutup kan. Cuman mungkin pikiran gue udah terlanjur negatif dan rasa malas gue udah mulai menyerang gitu, karena gue masih nyebrangnya agak susah, rame banget, mobil-mobil sama motor-motor lewat gitu. Dan akhirnya gue udah ambil foto kira-kira foto seperti ini. Setelah ambil foto, yaudah akhirnya gue mutusin untuk pesan Gojek menuju tempat yang menurut gue paling antusias banget, yaitu adalah Taman Situ Lembang yang ada di Menteng. Taman Situ Lembang itu sesuai yang gue ekspektasiin sih, tempatnya juga enak. Itu adalah taman kota yang di tengahnya itu ada kayak tempat kayak danau sih kalau menurut gue bilangnya ya, karena nggak terlalu besar juga tapi cukup luas lah danaunya itu. Di situ juga ada bebek yang berenang gitu. Ada juga kalau nggak salah sih katanya ada burung merpati sama monyet ya, teman gue nggak nemu monyet dan burung merpatinya.
Tapi gua di situ menurut gue tempatnya benar-benar enak banget buat bengong dan ngelamun. Buat kalian apa namanya? Karena sepi juga, nggak terlalu rame. Ada orang olahraga, bawa hewan peliharaan gitu-gitu. Karena gue masih sempat dapat tempat duduk gitu, sepi kan, masih dapat tempat duduk. Terus di situ sih gue nggak ngambil terlalu banyak foto ya, paling ngambil foto bebek, terus banyak kan mungkin foto bebek sama foto danau gitu kan, foto danau. Dan gue lebih banyak di situ tuh kayak ngelamun sama bengong aja. Terus kayak ternyata seru juga loh perjalanan kayak gini. Nah selesai di Taman Situ Lembang, gue di situ cukup lama ya, sekitar 1 jam gue di sana. Setengah 5 dari sana tuh gue persiapan jalan menuju stasiun Jenderal Sudirman. Yaitu lokasinya sekitar jaraknya itu sekitar 1,9 kilo. Kalau jalan kaki itu estimasi jalannya adalah sekitar 23 menit sampai 30 menit. Nah pas gue jalan itu sekitar nggak jauh dari Taman Situ Lembang, itu ada namanya Taman Suropati. Di Taman Suropati itu unik juga karena ada beberapa monumen perdamaian Asia yang dibangun dari beberapa negara kayak Thailand, Malaysia, Filipina, sama Indonesia kalau nggak salah ya. Cuman gue nggak sempat foto-foto di situ. Yang di sana tuh uniknya adalah ada 2 air mancur yang hidup terus. Kalau di Situ Lembang itu setiap 20 menit sekali dia nyala, muncul, terus berhenti, bisa muncul lagi, bisa berhenti. Ini lagi itu mati lah selama setiap 20 menit. Terus sementara di Taman Suropati enggak. Dan di Taman Suropati baru gue ketemu sama merpati. Di situ merpatinya kalau gue lihat cari-cari info, kita bisa ngasih makan merpati di situ kalau misalkan kalian mau makan merpati. Dan tempatnya menurut gue enak juga. Justru menurut gue Taman Suropati itu lebih ramai daripada Taman Situ Lembang menurut gue ya. Nah kan karena gue itu dari Taman Situ Lembang tuh ke stasiun Jenderal Sudirman kan jalan kaki. Cuman pas di Taman Suropati gue ketemu kayak rental sepeda itu dari Gowes. Dan akhirnya karena gue belum pernah juga kan, gue penasaran gimana cara makainya. Karena gue download aplikasi Gowesnya, terus gue scan barcode yang ada di situ, registrasi akun dulu. Habis itu gue gue sewa, dan proses juga cepet banget. Itu akhirnya gue sewa sepeda 1, dan gue malah seneng banget karena dan itu adalah keputusan yang paling tepat yang gue lakukan, karena di situ kan ada keranjangnya. Sementara gue tuh bawaannya lumayan banyak, ada tas kamera sama buat tripod yang tebel gitu loh, karena buat DSLR. Akhirnya ya udah gue jalan naik sepeda dari Taman Suropati ke Jenderal Sudirman, dan suasana buat sepedahan di kota itu nggak semengerikan yang gue kira ya, karena sekarang udah ada jalur sepedanya dan enak banget loh menurut gue dari sepedahan dari Taman Suropati ke Jalan Jenderal Sudirman. Gue naik sepeda dari Taman Suropati ke Jalan Jenderal Sudirman, sebenarnya jatuhnya sama aja waktunya kayak jalan kaki, karena gue ambilnya muter. Harus kalau jalan kaki bisa cepet, kalau bisa motong-motong gitu. Sementara kalau jalan itu gue harus ngikutin jalur sepedanya. Pas sampai Jalan Jenderal Sudirman, sampai di stasiun Sudirman, gue foto-foto dulu sama sempetin sholat asar dulu. Kalau kalian nggak mau sholat asar di stasiun Sudirmannya, gue saranin tuh kalian bisa sholat di MRT Beni City tuh. Kalian turun di bawah, terus deket di situ musolanya lebih bersih, lebih bagus juga, sama lebih dingin. Itu yang paling penting, lebih dingin. Cuman kekurangannya adalah kapasitasnya lebih kecil. Paling cuma kalau misalnya jemaahnya cowok sama cewek, untuk ceweknya 3, cowoknya sekitar 4 lah, jadi sekitar 7 orang. Jadi harus ganti-gantian kalau rame. Setelah itu akhirnya setelah foto-foto, gue akhirnya putusin untuk pulang ke rumah. Dan kesimpulan buat perjalanan hari ini, gue puas banget karena gue akhirnya ngejalanin apa yang gue suka, yaitu jalan-jalan, traveling. Kalau fotografi gue sebenarnya lebih ke hobi aja sih, dan hasil fotografi gue juga nggak terlalu bagus kan, apalagi videografinya hancur banget. Dan gue ngerasa nyaman banget ininya, dan ini sesuatu hal yang
baru untuk berani gue lakukan. Gue sebenarnya biasa jalan-jalan cuman paling setahun sekali gitu ya. Dan ini gue ini minggu pertama. Terus ini kan video ini gue buat 2 minggu setelah kan. Habis itu gue ada jalan-jalan lagi. Dan rencana minggu depan gue ada jalan-jalan lagi. Dan have fun lah gue lakuin ini. Dan mungkin kedepannya akan ada beberapa video-video yang seperti ini juga. Nah, buat teman-teman yang suka dengan konsep video seperti ini, yang cerita-cerita perjalanan kayak gini dan tempat-tempat makannya kayak gimana kayak gini juga, kalian silahkan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan juga, dan biar channel ini juga semakin berkembang. Kalau kalian ada masukan untuk channel ini, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian ada pertanyaan-pertanyaan sekalian video ini juga. Kalau ada kritik juga tolong dituliskan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.